Detax, menyaring kebenaran di era digital oleh tim Songles Kukut. Era digital teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan skala aktivitas hingga informasi tanpa batas. Setiap aktivitas manusia dilakukan dengan bantuan teknologi, mulai dari pekerjaan, aktivitas pembelajaran, pencarian informasi, bertukar pesan, melakukan komunikasi, dan lain-lain. Semua kalangan usia diharuskan untuk menggunakan teknologi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Adanya kemajuan teknologi membawa berbagai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan yakni memunculkan peluang bisnis, kemudahan dalam mendapatkan dan mengakses informasi, memudahkan dalam melakukan segala pekerjaan, dan memudahkan dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, dunia digital juga memberikan dampak negatif seperti penyebaran hoaks. Dikutip dari Meltwater menunjukkan bahwa sebanyak 276,4 juta jiwa penduduk di Indonesia pengguna internet per Januari 2023 telah mencapai 212,9 juta atau 77% dari jumlah populasi penduduk di Indonesia. Sejumlah 212,9 juta pengguna internet di Indonesia, terdapat 167 juta pengguna aktif media sosial. Seiring perkembangan penggunaan media sosial yang meningkat, diikuti pula banyak tantangan yang ada di masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh kalangan masyarakat yaitu penyebaran hoaks. Fenomena ini sulit untuk dihindari dan sering membuat masyarakat ikut menyebarkan berita hoax karena kurangnya literasi digital. Hal ini didukung dengan data dari Kominfo bahwa status literasi digital di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2022, yaitu sebesar 0,05. Hasil indeks literasi digital yang ditemukan mendukung maraknya tersebar informasi berita hoax. Fenomena ini sebagian besar terjadi akibat penggunaan media sosial yang tidak memikirkan tentang informasi yang disebarkan merupakan fakta ataupun hoax. Solusi yang ditawarkan oleh kami merupakan langkah maju dalam memerangi penyebaran berita palsu di era digital. TikTok memberikan alat yang kuat bagi pengguna untuk mengidentifikasi berita palsu menjadi analisis data yang akurat dan canggih. Dengan menggunakan teknik web scraping untuk mengumpulkan informasi dari sumber terpercaya seperti itu Banggox.id, TikTok menjanjikan hasil analisis yang komprehensif dan mudah dipahami. Pengguna dapat dengan cepat memeriksa kebenaran suatu berita dan membandingkannya dengan sumber informasi yang sah. Solusi ini tidak hanya membantu mencegah penyebaran berita palsu, tetapi juga meningkatkan literasi digital masyarakat dengan memberikan alat yang efektif dalam mengidentifikasi informasi yang tidak valid. Ditex adalah platform inovatif yang mengatasi permasalahan penyebaran berita palsu di era digital. Sumber utama Detax berasal dari pengumpulan informasi melalui teknik web scraping dari situs toolbackox.id. Situs ini telah terbukti menjadi sumber terpercaya dalam mengidentifikasi dan mengungkap berita palsu yang tersebar di dunia maya. Melalui proses web scraping, Detax mengumpulkan data dari situs toolbackox.id untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teknik analisis teks dan algoritma canggih. Dengan memanfaatkan sumber data yang terpercaya ini, Detax memberikan solusi yang handal dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran berita palsu, serta memberikan informasi yang akurat dan kredibel kepada penggunanya. Metodologi yang digunakan oleh Detax dalam mengatasi penyebaran berita palsu mengikuti pendekatan CRISPR, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining, yang merupakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola proyek analisis data. Tahap pertama adalah pemahaman bisnis atau business understanding. Kami mengidentifikasi tujuan utama dan kebutuhan informasi terkait penyebaran berita palsu yang berada di masyarakat. Tahapan berikutnya adalah pemahaman data atau data understanding, di mana sumber data berasal dari scraping webtoon Banggox.id. Data ini kemudian diolah dan dimurnikan untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga ada tahapan data preparation ataupun tahap eksplorasi, melibatkan analisis lebih mendalam terhadap dataset yang telah dikumpulkan. Detax menggunakan teknik text mining dan natural language preprocessing untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik dari berita palsu. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk tahap pemodelan. Selanjutnya, dalam tahap pemodelan, Detax menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengembangkan model yang dapat membedakan antara berita palsu dan berita valid. Setelah model terbentuk, tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja model dengan menggunakan data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Model tersebut dievaluasi berdasarkan metrik-metrik yang relevan seperti F1 score maupun
akurasi. Untuk mengukur akurasi dan efektivitasnya dalam mengidentifikasi berita palsu. Tahap terakhir adalah deployment atau penerapan, di mana model deteksi diimplementasikan dalam sebuah platform berbentuk website, sehingga masyarakat bisa menggunakan platform tersebut dengan memasukkan informasi ataupun narasi ataupun URL berita yang dicurigai, dan Detax akan memberikan hasil analisis apakah berita tersebut valid atau palsu. Dalam keseluruhan metodologi STM, Detax menerapkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam mengatasi penyebaran berita palsu. Dengan memahami bisnis mengumpulkan data, menganalisis data, membangun model, dan mengevaluasi serta menerapkan solusi, Detax memberikan alat yang kuat dalam memerangi dampak negatif dari berita palsu dan lingkungan digital. Dari data yang di-scraping dari website tunback.id, kita mendapatkan beberapa informasi yang unik. Yang pertama, data yang dikumpulkan kebanyakan mengandung teks fitnah, hasut, dan hoax. Karena di dalam website tunback.id kebanyakan berita yang dikumpulkan berupa teks tersebut. Yang kedua, kebanyakan data yang telah dikumpulkan merupakan bukan ranah politik, dan kebanyakan berita hoax yang ditemukan di website tunback.id kebanyakan merupakan berita yang bukan politik daripada berita politik. Setelah itu, hasil evaluasi modeling yang kita dapatkan sebesar untuk akurasi sebesar 98,89% dengan klasifikasi report seperti berikut. Antara label hoax dan bukan hoax, nilai F1 score cukup seimbang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan cukup bagus dalam mengidentifikasi berita dengan label hoax maupun bukan hoax. Berikut merupakan cara kerja dari website Detax. Yang pertama ada fitur narasi. Di sini kita mempunyai berita hoax dari salah satu teman kita yang menyebarkan berita hoax. Lalu kita copy dari pesan tersebut, kita masukkan ke bagian narasi, lalu kita submit. Di situ terdapat hasil prediksi dari artificial intelligence-nya. Jika warna prediksi tersebut merah ataupun hasil dari prediksi tersebut melebihi 50%, maka dipastikan berita tersebut hoax. Jika hasil prediksi kurang dari 50% atau warna dari prediksi tersebut berwarna hijau, maka bukan hoax dari narasi tersebut. Yang kedua ada dari URL berita. Kita salin dari link URL berita tersebut, kita masuk ke bagian berita, lalu kita submit link berita tersebut. Maka akan muncul gambar, judul berita, dan ringkasan isi berita, serta prediksi kecerdasan buatan dari web tersebut. Yang selanjutnya ada fitur About Us, yaitu pengenalan seperti apa berita hoax, dari mana sumbernya, maupun bagaimana cara mengatasi berita hoax. Yang terakhir ada fitur Newsfeed, yaitu berita terkini yang dirangkum di website tersebut dan sudah ada hasil prediksi yang merupakan berita asli maupun berita hoax. Sekian presentasi dari tim Songal Skokut, kurang lebihnya terima kasih.